Poa anak-anak. Ba kabar mo poa. Mo deh. Oke, ngasih kabar mo deh, ibu mo deh. Berarti kita nih siap toh. Mo deh pembelajaran sudah poa. Oke anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran kita dia nih, kita awali apa? Kita awali pembelajaran kita dia nih berdoa. Ibu Pai Jesen pimpin kita doa mesej. Mesej Jesen maju dia Azim mau pimpin kita doa. Oke, terima kasih Jesen, Ibu Pai Jesen untuk doa. Terima kasih karena Jesen yang bantu ibu dan kita usul doa ya. Kita titipkan untuk Jesen. Oke anak-anak, dia ibu mau cek hadiran Miu untuk ibu Pai Miu, rapi kok kain Miu, dia mau tempat duduk, dari aku mau deh. Ini aku pasti kan, jadi memang langsung tas Miu supaya kita nyaman nih, aku baca depan kita rasa nyaman, belum aku sampah-sampah. Oke anak-anak, dia ibu mau cek hadiran Miu. Lupa Miu senge. Kalau ibu yang ngasah Miu angkat tangan aku jawab hadir deh. Maria Angelina Indah, Maria Elita Jaung, Maria Guliti Clara Dae, Maria Teresian Dawang, Martinus Ciuno Masang, Yohanes Alfiano Bungu, Stefanus Girasuna, hadir subuh, ya hadir subuh Ibu Pai, ibu tetap pede, mai sekolah rajin, supaya misalnya sih ketinggalan materi atau pembelajaran supaya Dewi itu pukul 4 mulai kelas 5 di stand kelas. Nggak seminggu malas-malas berarti Miu itu pukul 4 kita kelas 4. Miu tidak akan naik kelas. Jadi ibu Pai Miu rajin di sekolah tapi sudah puan Miu hadir subuh. Oke anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran kita dia ibu Hai kita pakai kesempatan kelas supaya pembelajaran kita gimana berjalan yang baik. Jadi anak-anak Hai dia kesepakatan kelas dia aku ibu atau Miu. Oke, ngajak ibu berarti kesepakatan kelas kita pertama kita ngajak ibu jelas kumpatir di AZ anak lalu di 1000 teh. Nih kak, kesepakatan kelas kita kedua kita ngajak anak-anak mau jawab pertanyaan atau tipe pertanyaan di 5 di 5 PD supaya mengerti jawaban atau pertanyaan. Oke anak-anak, jadi mau tanya Miu, tujuan Miu pulau sama media sekolah kita apa? Belajar, apa kali? Siuno, apa kali? Iya, siuno nama soga ilmu. Berarti ilmu itu Miu dapat senopakina. Ilmu itu dapat senopakina. Go jadi ilmu beda merupakan makna denotatif dan konotatif kina ilmu itu Miu dapat merupakan. Neko tujuan pembelajaran kita kina peserta didik mampu memahami informasi yang memiliki kiasan denotatif dan konotatif. Neko zenge pembelajaran kita Miu zenge. Oke. Nah zenge Miu ni zenge dia ibu mau tanam Miu. Dia mau tanam Miu. Tapi ibu tulis ke go kalimat tak ase, ibu tulis kalimat tak ase dia ibu mau tanam Miu. Miu perhati mama deh, dia ibu tulis kok kalimat dia ase, setelah ibu tanam Miu.
kalimat ayah adalah tulang punggung keluarga. Pernah? Oke. Nasa pernah dia ikut hana balik dulu. Apakah ayah benar-benar menjadi tulang di punggung? Kena benar ko bire. Ayah benar-benar tulang di punggung. Benar ko bire? Oh, cilo namso bire. Berarti itu benar-benar apa? Nasa pepesa go ayah menjadi tulang di punggung. Nasa bire itu apa? Jika bukan arti sebenarnya, lalu apa maksud dari kata ayah benar-benar menjadi tulang di punggung? Kalimat itu benar-benar beda. Kalimatku ayah benar-benar menjadi ayah benar-benar menjadi tulang di punggung. Oh ya, jadi nafsu ayah adalah tulang punggung keluarga. Padahal dari ibu dia ditetapkan lurus ayah adalah tulang punggung keluarga. Dengan ibu tanah dalam minggu bernamso bire, berbeda. Padahal ibu benar ayah adalah tulang punggung keluarga. Dan ibu tanah so ayah benar-benar menjadi tulang di punggung. Ini berarti kalimat salah ya, kalau benar ini ayah adalah tulang punggung keluarga. Berarti mana yang paham toh? Nih kalimat ibu itu ada di mana ibu tanah ini. Yang paham toh? Bedakan, bedakan kalimat ayah menjadi tulang di punggung nih. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Nera, oke nggak nera. Dia ibu mau jelas ibu materi kita. Ibu pengen anak saya mau dia ibu mau jelas materi. Makna denotatif dan konotatif. Supaya serau mengenal kemago soal tapi disuruh konkret. Bisa nggak mau Nah, alih memilih meja, buku poin, tutup, music itu jelas dia. Lihatnya minat pasang mau Jadi, makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna asli dari sebuah kata. Makna ini sesuai dengan arti yang terdapat dalam kamus dan tidak mengandung makna tambahan. Ciri-ciri dari makna denotatif itu yang pertama bersifat lugas dan jelas, kedua tidak mengandung makna kiasan, ketiga sesuai dengan kenyataan, keempat mudah dipahami semua orang. Lalu contohnya itu ibu membeli bunga di pasar. Jadi contoh kata ibu membeli bunga di pasar ya. Karena contohku makna denotatif. Ini mau jelas balik pengertian konotatif. Konotatif adalah makna kiasan atau makna tambahan yang bukan berarti sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan untuk memperindah bahasa atau menyampaikan perasaan tertentu. Nah, ciri-ciri makna konotatif ini pertama mengandung makna kiasan, kedua bersifat tidak langsung, ketiga bisa berbeda arti tergantung konteks, keempat sering digunakan dalam puisi, cerita, atau percakapan sehari-hari. Nah, contoh kata dia adalah bunga desa. Nah, sampai bahasa kampung kita bunga sungguhane atau perempuan yang paling cantik di desa. Ini aku bahasa kampung kita. Bahasa kampung kita bunga sungguhan tapi perempuan yang paling cantik di desa. Dengan contoh kedua ini, ayah adalah tulang punggung keluarga. Kita bete ibu tulis dulu ya, tulis kalimat aja. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Kina contohku makna konotatif ya. Makna konotatif sebenarnya ayah adalah tulang punggung keluarga. Jadi bukan tulang sebenarnya, tapi orang yang menjadi penopang keluarga. Contoh yang kedua, amin milo saya, amin milo saya kenapa? Gaya karting miu, gaya di sekolah ting miu, sekolah sekolah toh, ya sudah pamit dari sekolah deh.
Karena baba miu sama gadoi. Karena baba ame miu gadoi, makanya miu ngalo sekolah. Maka dari itu ame miu disebut itu ayah adalah tulang punggung keluarga. Karena ame miu kita bertanggung jawab oleh keluarga. Ibu gaya gadoi seperti miu, supaya miu ngalo sekolah, dapat ilmu. Miu ngalo pakai terapi bersih, ngalo pakai seragam. Karena pernah ame miu ini, ame miu adalah tulang punggung keluarga. Nah, dia ibu saya perbedaan makna denotatif dan konotatif. Jadi makna denotatif itu makna sebenarnya, kalau makna konotatif itu makna kiasan. Kalau yang kedua itu makna denotatif sesuai kamus, makna konotatif tidak selalu sesuai kamus. Kalau yang ketiga itu makna denotatif tidak memiliki arti tambahan. Kalau makna konotatif mengandung arti tambahan. Dan keempat itu makna denotatif digunakan dalam bahasa resmi. Kalau makna konotatif digunakan dalam sastra atau percakapan. Percakapan kedua kedua miu. Mendengar kedua miu kita sampai percakapan antara teman atau ina ame miu sao. Beginilah dia menurut pentingnya makna denotatif dan konotatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memahami kedua makna ini sangat penting karena yang pertama itu mempermudah komunikasi. Nah, makna denotatif membantu kita berbicara dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Lalu yang kedua memperindah bahasa, yaitu makna konotatif membuat bahasa menjadi lebih menarik, indah dan tidak membosankan. Lalu yang ketiga itu melatih berpikir kritis. Itu kita belajar memahami maksud tersembunyi dalam kalimat. Lalu yang keempat membantu memahami bacaan, yaitu saat membaca cerita, puisi atau teks kita bisa mengerti makna sebenarnya dan makna kiasannya. Lalu yang kelima, mengungkapkan perasaan. Contohnya seperti makna konotatif sering digunakan untuk menyampaikan perasaan seperti sedih, senang atau kagum. Oke anak-anak, Yuni kalau mengerti ini apa digunakan. Dengan ngala ku bire. Safi, dengan ngala ku bire. Ibu jelas bire dengan ngala nak sama temi ku bire. Oke, ngala nega berarti dia imut tim soal TPD. Soal dia menyelesaikan satu kelompok ya. Jadi upaya ibu untuk kelompok oke. Dia bagikan ibu dia kelompok 1, dia kata bagikan ibu dia kelompok 2. Dibentuk kelompok C. Serau ibu muti musuh KPD. Bentuk kelompok ini, kenapa kelima ya dia pakai kubah. Nera, oke masa nera dia ibu muti ibu musuh KPD. Ngomong deh. Teknik kemana sih ibu tidak memilih kamu sendiri. Gaya jawaban soalnya kamu sih. Dia kalimat ibu Tonela. Bunga desa panjang di keras kepala. Jadi dia makna nata menurut kamu sebesar Indonesia ambil deh. Dia kami tahu bahwa makna kalimat kiasan nata. Biasa ya. Dengan kamus tidak boleh. Kemasan pada kelompok. Halo. Masih ada sampai Indonesia. Merah. Kelompok 1 merah. Oke.
bunga desa tangan kanan yang keras kepala. Jadi bukti yang harus kina supaya mengenai makna KBBI ya, makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini bukti dengan milik kamu. Nggak tahu makna dalam kalimat kiasan ini memang apa kia? Bisa bukti karena ada ibu dia jelas kok makna denotatifnya konotatif. Jadi memang lebih nggak bagi kok makna dalam kalimat kiasan. Nah, menurut KBBI dari kamu masih kamu mau kolom 1 Bandung berarti. Belum satu deh ya, nomor 2 apa? Nomor 2 omisi. Nomor 1 dapat deh ya, kalimat bunga desa. Dek kamus kena bagi, sebaik tulis bagi dek kamus. Nah, nomor 2. Kemudian kalimat bunga desa itu seharusnya itu apa? KBBI kan bunga desa. Nih sama. Iya. Masa bunga desa ini menurut makna tuh kamu sebesar bunga yang ada di desa ya. Lanjut sih. Lanjut nomor 2 nomor 3 kan sih. Nomor 2 lanjut sih. Mama mau deh. Ini kamusnya gunakan. Bunga desa ini kan dilanjut panjang. Kalimat panjang ini poin makna buka KBBI itu apa? Enggak ada kamusnya guys. Ya sama. Nomor 1, nomor 2 nih ya. Nomor 2. Dan maafin, nomor 1 dengan nomor 2 nih. Kau berdasarkan kamus. Komisi. Bunga desa dulu ya, kalau yang kamus bahasa Indonesia berarti bunga dari desa. Masalahnya apa? Ada di sini. Bahasa sana, suara musik. Nera, nomor 2 nih aku gini. Nomor 1 bos ini yang nomor 2. Nomor 2 bos ini, nomor 1 bos ini ya. Ini.
ibu upaya cilno. Masih. Pertama kelompok 1 presentasi. Jadi maju sih. Maju presentasi hasil diskusi kelompok 2. Lapor buka teman-teman hasil diskusi MIU. Supaya teman-teman kelompok 2 memperhatikan jawaban MIU. Jawaban kami sesuai diri nih kelompok 1. Jangan nomor masih jadi presentasi saya. Kelompok 2 jadi nomor Oke, kita tidak ramai untuk kelompok 1 ya. Oke, Jason kursi dia indicai dari kelompok 2 maju presentasi. Cilno, ada cilno ketua kelas tuh, ketua kelompok tuh, arti cilno tuh maju. Saya cilno mewakili teman-teman maju di acara presentasi kok. Hasil kerja kelompok masih maju di acara. Cilno presentasi apa lagi teman-teman? Jika cilno sampaikan hasil diskusi kelompok cilno tahu saya. Oke, kita titipkan untuk kelompok 2 ya. Berarti misalnya hebat sih gue ngalah maju presentasi aja. Dengan mikro logo dan lazengge supat. Zengge teman-teman hargai teman-teman presentasi. Berarti kita minta taat kesepakatan kesetaraan. Berarti milih bermenang taat kesepakatan kelas kita. Oke, Cilno, dia kursi. Oke, anak-anak, dia ibu kumpul kamus ya. Ibu kumpul kamus. Oke, mereka kumpul kamus dia ibu mau bahas kalau soal PPD itu main. Dia ibu mau bahas kalau soal PPD itu. Ibu kainu kaki muda ase. Dia naik kalimat makna KBBI dan makna dalam kalimat. Jadi kalimat dari ibu tahu nega bunga desa tangan panjang dan keras kepala. Nah, makna bunga desa kina menurut Kamus Bahasa Indonesia bunga yang ada di desa. Kelompok 2 sama beda dengan kelompok 1. Oke, sama ya. Makna dalam kalimat kina gadis paling cantik di desa. Jika kalimat kedua tangan panjang. Makanan panjang maknaku KBBI tangan yang kurang panjang. Nah, makna dan kalimat kina suka mencuri. Kelompok 2 perhatikan soalnya yang kurang berjawabannya yang berarti. Sama kemudian dengan kelompok 1. Jika ketiga kina keras kepala. Keras kepala makna dari KBBI itu kepala yang keras. Nah, makna dan kalimat itu susah dinasihati atau keras hati. Nega pas, kelompok 2, nega pas tuh bila jawaban kelompok 1. Oke, nega pas, anak-anak, dia ilmu simpul baru materi kita ya. Kami belajar nega ilmu simpul baru. Jadi ilmu simpul baru materi kita makna denotatif dan konotatif. Supaya selalu mengenal membagi soal evaluasi. Jadi makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna asli dari sebuah kata. Makna ini sesuai dengan arti yang terdapat dalam kamus yang tidak mengandung makna tambahan. Lalu
makna protatif itu makna adalah makna kiasan atau makna tambahannya bukan berarti sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan untuk memperindah bahasa atau menyampaikan perasaan tertentu. Nega, oke, bahasa nega, dewe kami nega masuk ke PD, nega ibu simpel materi kok. Tidur nama lo miu, sudah ikuti dari bumi inflasi. Inflasi dia mememia ya. Kina ibu mau uji kalau miu apakah miu nega mengerti kok biru nega materi kesulitan. Karena dia miu mau ke PD, ibu simpel materi kita. Kalau nggak mau miu supaya miu mau masuk inflasi. Ibu yakin si miu ngalah dan miu mememia. Waktu ibu timu 5 menit selesai masuk inflasi itu. Selesai. Kapan mememia? Karena ada ibu nega simpel kalau materi berarti ibu tidak ngapal miu materi kita. Berarti gue yakin memang malah kena bawa saya kelas meme aja. Mama be, baca soalnya baca ulang ya, supaya mengalami jawaban itu benar. Baca ulang. Nah, sampai berpaham baca ulang kali. Jangan mengalami paham. Dia ada asli apa deh. Dan dulu baca ulang. Sama memenya, yang mengerti ibu musim dia ada yuk. Apa yang mengerti Pak? Sama memenya. Tapi ibu tanah sumi mana? Tadi mau kemana? Mau jiwa dulu. Nega, nonton nega, baca ulang kali ya. Supaya kalau jawaban salah nih malah perbaiki memang. Supaya kalau ibu tidak lainnya, ini kalau kebaikan memang. Nah, misalnya dia salah, ibu yang tinggal lain itu aduh ibu. Dia sebenarnya jawab dia deh, hanya kalau ibu dia terjadi. Nega, oke ngasih nega, ibu kumpul jawabannya ya. Oke, dia ini kumpul jawaban minggu depan ibu berbagi ya. Kalau setelah ibu periksa minggu depan ibu berbagi. Supaya minggu kalau BO hasil dan minggu dapat selesai.
Oke anak-anak, dia ibu tidak ngawarin miu, go makna denotatif yang makna konotatif. Jadi go makna konotatif kina makna sebenarnya kita sesuai kamu sih. Nggak konotatif kina makna kiasan atau makna tambahan. Oke, dengan ini nggak? Oke, nggak nggak ilmu tanami. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ilmu tanami. Hal terbiusna ini apa? Hal terbiusna selama pembelajaran kita tuh awal dari jadi terbiusna ini apa? Makrompo apa balik? Presentasi, mendengar presentasi lebih hebat mendengar presentasi kemauan kelompok, mendengar kemasalahan dan teman-teman mendengar kemasalahan dalam kelompok. Neknya miu sebelum miu menyimpan buku-buku pada ibu tanah ibu. Demikian ibu miu evaluasi ibu singa miu sudah ibu tanah pada miu mendengar aku diri. Sudah belajar kita belajar apa? Ya zona po kita belajar pemakna denotatif dan konotatif. Oke, jadi ibu hari kita rapikan buku-buku yang ke mejanya atau khas dengan waktu si mejanya aku nomor supaya kita akhiri pembelajaran kita ini. Nega, kalau nega ibu kita Davi ibu kai Cilno maju pimpin kita doa. Nice. Oke, terima kasih anak-anak.